Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada saat ini kita masih dapat mengikuti pengajian ataupun hikmah Ramadan pada kesempatan kali ini. Adalah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ibadah puasa yang kita laksanakan, terkadang mungkin kita akan bertanya, bagaimana puasa yang saya jalankan ini? Bagaimana puasa saya diterima atau tidak? Sudah betulkah puasa saya? Ini mungkin ada semacam pertanyaan ataupun keraguan dalam diri kita. Betulkah puasa yang telah saya lakukan ini? Hal ini berkaitan dengan bagaimana kita mensikapi ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, yang tentunya kita harus mengetahui, ya, diantaranya adalah apa fungsi puasa yang kita jalankan ini. Jadi di sini saya akan menyinggung sedikit, yaitu fungsi daripada puasa Ramadan ataupun puasa yang kita jalankan pada hari ini. Di antara fungsi puasa yang pertama ialah puasa ini, khususnya puasa yang kita jalankan pada bulan Ramadan ini, adalah dia fungsinya sebagai konfirmatif. Konfirmatif di sini adalah bermaksud pengakuan ataupun pengiktirafan. Jadi pengakuan yang dimaksud di sini adalah jangan mengaku sebagai seorang yang beriman kalau dia tidak berpuasa. Maka disitulah syarat utama orang yang menjalankan ibadah puasa ini adalah tentu orang-orang beriman. Karena dalam ayat 183 surah Al-Baqarah itu, yang Allah seru untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini adalah hanya orang-orang yang beriman saja. Jadi dengan tanpa alasan apapun, kalau yang seseorang itu dia mengaku seorang beriman, maka dia wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi dengan berpuasa di bulan Ramadan ini, ya, ini merupakan bukti pengukuhan keislaman dan keimanan seseorang itu. Ini yang dikatakan sebagai konfirmatif. Kemudian fungsi yang kedua ialah fungsi yang dikatakan sebagai purifikatif. Purifikatif ini maknanya adalah penyucian. Ya, ini dia. Penyucian yang dimaksud dengan fungsi purifikatif di sini adalah penyucian rohani. Ya, penyucian dari segi rohani. Jadi sebagaimana kita ketahui dalam ibadah lain selain puasa ini adalah ada ibadah sholat. Kemudian itu selain sholat ialah haji, ya. Nah, ini dia. Jadi fungsi daripada penyucian puasa yang dalam makna ataupun yang dimaksud dengan purifikasi di sini adalah dia menyucikan, ya, dan menjauhkan hal-hal yang belum tentu halal, ya, dan belum tentu haram. Jadi dalam puasa yang kita jalankan itu
ialah dapat menyucikan ataupun membersihkan unsur-unsur yang tidak jelas dalam diri ataupun jiwa seseorang tadi itu, ya. Jadi dengan puasa ini tadi semuanya itu dibersihkan dan disucikan. Jadi jangankan yang syubhat dan yang haram, yang sudah jelas-jelas haram itu tidak boleh dilakukan oleh seseorang, ya, yang halal saja pun dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini tidak boleh juga. Nah, itu dia. Jadi puasa di sini adalah berfungsi mematahkan dua syahwat. Ya, ini seperti mana ditegaskan oleh Imam Al-Razi dalam kitab tafsirnya Mafati Al-Ghaib. Jadi di sini beliau menyebutkan bahwasanya puasa dapat mematahkan dua syahwat sekaligus, yaitu syahwat perut dan syahwat kemaluan. Kemudian ditambahkan lagi oleh Syekh Waliullah Ad-Dihlawi menambahkan, puasa itu adalah sebagai tiryak. Tiryak di sini bermaksud adalah sebagai racun-racun setan. Ya, semacam detoksifikasi spiritual. Jadi dengan berpuasa Anda telah memukul naluri kebinatangan ataupun al-batiniyah yang mungkin selama ini menguasai diri seseorang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, itulah sebabnya mengapa dalam satu riwayat disebutkan bahwa mereka yang berhasil menamatkan puasa selama sebulan dalam bulan Ramadan ini disertai dengan keimanan dan pengharapan, maka dapat dihapuskanlah dosanya sehingga kembali suci bagaikan bayi yang baru dilahirkan.
lahirkan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dari dua uraian fungsi puasa yang telah kita sampaikan sebentar tadi, kita cukupkan sampai di situ. Kemudian untuk lanjutan daripada fungsi selanjutnya daripada puasa akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini saja, mari kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.